wabarakatuh. Saya Laili Nurfitriani Astuti dari kelas B semester 5 Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di sini saya akan membahas mengenai etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah. Nah, di sini etos kerja adalah seperangkat nilai, prinsip, dan sikap positif yang dimiliki oleh seseorang terhadap tugas atau pekerjaannya. Jadi etos kerja mencerminkan dedikasi serta komitmen dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. Nah, menurut Edi Sutrisno, etos kerja merupakan norma-norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktik-praktik yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan kekaryawanan para anggota dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas prinsip-prinsip etos kerja dan sikap kepemimpinan. Nah, bekerja merupakan hak dan kewajiban manusia sebagai pengaktualan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini terdapat dalam perumusan konsep Islam, mengedepankan arti penting akan amal dan kerja, sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan prinsipnya. Kemudian, adapun prinsip-prinsip etos kerja adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang memiliki arti latihan atau pendidikan, kesopanan, dan kerohanian yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Pada dasarnya, sikap disiplin ada pada karyawan, yakni bekerja dengan menaati peraturan-peraturan yang ada pada organisasi atau lembaga. Jadi orang yang telah bekerja secara disiplin berarti sudah dapat melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh orang banyak dengan baik. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu tanggung jawab. Nah, jadi dalam bekerja, seorang individu akan dihadapkan pada 3 tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, kemudian kaitannya dengan tanggung jawab kepada Allah, itu iman sebagai landasan bekerja. Bekerja adalah pengaktualisasian iman atau keimanan. Dengan kata lain, poros dari kerja adalah tauhid. Hal ini didorong oleh firman Allah surah Al-Isra ayat 84 yang artinya, katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Keberhasilan kerja seseorang diantaranya ditentukan oleh adanya etos kerja yang tinggi yang berakar dalam dirinya. Dengan cara memahami dan meyakini ajaran tentang etos kerja, inilah yang akan menumbuhkan suatu etos kerja pada diri seseorang. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, integritas. Jadi integritas dalam etos kerja merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan. Nah, serta menunjukkan nilai-nilai seperti jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Kemudian integritas ini lebih berkaitan dengan hati, kemampuan untuk melatih hati nurani, termasuk kejujuran, ketulusan, dan dedikasi. Integritas adalah etos kerja. Integritas dalam etos kerja adalah fondasi utama yang menopang kualitas kinerja seseorang. Hal ini merupakan cerminan dari kejujuran, keteguhan prinsip, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Kemudian prinsip yang keempat adalah inovasi. Nah, inovasi dalam konteks lembaga dakwah memiliki peran penting karena berkaitan erat dengan prinsip etos kerja yang produktif, kreatif, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas program layanan, kemudian efisiensi dan produktivitas, kemudian responsif terhadap perubahan sosial, kemudian motivasi dan kreativitas dalam etos kerja, dan yang terakhir perbaikan sistem dan manajemen dan organisasi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas prosedur merancang etos kerja dan sikap kepemimpinan dalam pengembangan lembaga dakwah. Jadi dalam merancang etos kerja dan sikap kepemimpinan yang efektif,
merupakan langkah yang krusial dalam pengembangan lembaga dakwah. Adapun prosedur tersebut meliputi yang pertama, analisis kebutuhan dan kondisi. Jadi kita itu perlu menganalisis kebutuhan dan kondisi, diantaranya itu sebagai berikut. Pertama, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, pemetaan tantangan. Yang ketiga, menentukan tujuan, yaitu menetapkan tujuan jangka pendek ataupun itu jangka panjang yang jelas dan spesifik, yang mana tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi lembaga. Kemudian yang kedua, prosedur yang kedua, kita harus merumuskan nilai-nilai dasar. Jadi dengan pertama mengidentifikasi nilai-nilai, yaitu dengan menentukan nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh lembaga seperti integritas, profesionalisme, semangat, kebersamaan atau solidaritas, dan keikhlasan. Kemudian yang kedua, menyebarluaskan nilai-nilai, yaitu dengan melakukan sosialisasi nilai-nilai kepada seluruh anggota lembaga melalui berbagai cara, seperti pelatihan, seminar, atau penyusunan kode etik. Kemudian prosedur yang ketiga, merancang etos kerja. Nah, jadi di sini pertama ada pengembangan standar kerja, yang kedua pemberian insentif atau gaji, kemudian yang ketiga fostering budaya kerja positif, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mendukung kolaborasi dan menghargai setiap kontribusi anggota. Kemudian prosedur yang keempat, membentuk profil kepemimpinan. Jadi pertama mengidentifikasi kualitas kepemimpinan, yang kedua mengembangkan program kepemimpinan, dan yang ketiga rotasi jabatan. Kemudian prosedur yang kelima, implementasi dan evaluasi. Yang pertama menyusun program kerja, yang kedua monitoring dan evaluasi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di setiap suatu perencanaan atau di setiap selesainya suatu pelaksanaan dari perencanaan yang sudah direncanakan, pasti selalu ada evaluasi di akhirnya. Karena evaluasi memang sangat penting untuk menjadikan kita lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin sekian hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.